Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Candu Canda bareng JPU, layanan podcast Kejaksaan Negeri Ketapang di Ketapang. Luar biasanya pada kesempatan hari ini adalah episode tanggal 10 Desember 2023. Masih tetap bersama saya Novan Arianto. Apa kabar Anda yang sedang menonton acara podcast Candu? Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang tokoh yang tidak kalah luar biasanya, karena hari ini hadir di tengah kita adalah Bapak Sultan Hariri Harahap. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Novan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, para pendengar Sobat Candu dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang istimewa karena tanggal 9 Desember kemarin kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 dengan tema Sinergisitas Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Menyambut Hari Akordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri Ketapang menyelenggarakan podcast tentang tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi. Dan seperti tadi kita sudah berkenalan dengan narasumber kita, Pak Sultan, yang hari ini harus saya perkenalkan. Beliau dari Inspektorat Kabupaten Ketapang. Betul ya, Pak ya? Betul sekali. Dan satu hal yang menarik bagi saya, Bapak adalah satu-satunya pegawai di Inspektorat atau bahkan di Ketapang ini yang memiliki sertifikat anti Korupsi. penghitungan kekayaan negara, Iya, PKN. PKN. Sejak kapan, Pak? Saya sejak tahun 2019, Pak. Udah. Oh, diklatnya di mana kalau Diklatnya itu mendapatkan di sertifikat? Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor, Pak. BPKP Ciawi Bogor, luar biasa. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan berbincang banyak tentang bagaimana pencegahan korupsi, khususnya di Kabupaten Ketapang sendiri. Saya memulai dari pertanyaan, Pak, hari ini ada Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang hari urgensi Hari Anti Korupsi ini dalam kaitannya dengan penanganan korupsi di Indonesia? Ya, terima kasih, Bapak. Pertama, kita melihat bahwa indeks prestasi korupsi kita jauh menurun di tahun 2023 ini, Pak. Kita berada di peringkat 110 di antara 180 negara, Pak. 110 dari? 180. Wow, luar biasa sekali. Jadi Indonesia juga tidak masuk ke dalam 100 peringkat yang terbaik. Jadi 110 itu, Pak. 110 dari Indonesia tidak masuk di peringkat 100 terbaik sampai dalam sekarang. Dalam hal tindak pidana korupsinya, Pak. Nah, setelah Artinya itu bahwa kita melihat sangat tinggi korupsi yang ada di negara Indonesia ini, Pak. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ada ketidakkonsistenan dari penegakan hukum di Indonesia. Kedua, keterlambatan dalam penanganan itu juga menjadi penilaian dari Transparansi Internasional. Jadi siogianya kita memang sebagai warga negara, apalagi kami sebagai aparat APIP, Pak ya, kami selalu mendorong kepada teman-teman di desa maupun OPD agar dapat melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu, Pak. Jadi dengan Hari Anti Korupsi ini kita mawas diri bahwa apa yang kita bisa lakukan walaupun itu kecil, kita berantas korupsi itu. berantas korupsi, itu poin pentingnya. Baik, Bapak, terkait dengan Hari Anti Korupsi, tadi Bapak menyampaikan bahwa ada mawas diri, ada pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Sebenarnya posisi Inspektorat sendiri dalam penegakan penegakan maupun pencegahan tindak pidana korupsi itu di mana, Pak? Jadi kami berdiri di antara dua sisi, Pak ya, karena kita juga APIP ini kan adalah pengawasan intern, artinya lebih menekankan terhadap pembinaan terlebih dahulu. Tetapi pada saat pembinaan yang kita lakukan berdampak terhadap kerugian keuangan negara, otomatis ada pengembalian di situ. Pembinaannya merupakan pengembalian terlebih dahulu, karena pada akhir LHP kita kan ada dicantumkan bahwa dapat ditindaklanjuti 60 hari kerja setelah LHP itu diterima. Artinya kalau kita merujuk kepada PKS 3 lembaga itu, Pak, yang kita ketahui antara kepolisian, kejaksaan dengan Depdagri, itu kan sudah jelas bahwa ranahnya inspektorat adalah pada saat administrasi di situ. Jadi kita mendukung dan mensupport kepada teman-teman kita di desa maupun di OPD bahwa bekerjalah sesuai dengan apa adanya, jangan ada apanya itu, Pak. Bekerjalah sesuai apa adanya, jangan ada apa-apa.
quote yang menarik pemirsa sekalian. Baik, saya lebih jauh saya ingin berkenalan dengan Inspektorat Kabupaten Ketapang sebenarnya. Nah, Bapak saat ini menjabat sebagai Irban 3. Saya auditor ahli media di Irban 3, Pak. Di Irban 3. Sebenarnya ada berapa banyak Irban di Inspektorat Kabupaten Ketapang? Jadi inspektorat itu terdiri dari 5 Irban, Pak. Yang Irban pertama dan Irban 4 itu hanya dibedakan wilayah kerjanya saja. Dan khusus satu Irban kita sebut Irban Sus adalah Irban yang menangani pengaduan-pengaduan masyarakat terkhusus tindakan pidana korupsi tadi, Pak. Baik, jadi ada 5 Irban, yang ada saat ini di Inspektorat Kabupaten Ketapang. Inspektorat Kabupaten Ketapang ini bertanggung jawabnya kemana, Pak? Inspektorat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pak Sekda, Pak. Kepada Bupati melalui Pak Sekda, tentu saja ya. Karena rata-rata PNS di situ ya. Baik, dan satu-satunya yang sekali lagi perlu saya tekankan kepada pemirsa sekalian, bahwa Pak Sutan ini adalah satu-satunya yang memegang sertifikat PKN se-Kabupaten Ketapang? Se-Kabupaten Ketapang. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Ketapang sendiri sedang mendorong pegawai-pegawai PNS khususnya di inspektorat untuk mendapatkan sertifikat yang sama. Semoga ada penerus-penerus dari Pak Sutan ini. Siap, khususnya dalam penanganan perkara tipikor. Baik, Pak Sutan. Kembali lagi kepada perbincangan kita soal Hari Anti Korupsi sebenarnya. Kalau menurut Pak Sutan sendiri sebenarnya akar dari korupsi itu apa sebenarnya? Jadi kalau yang saya ketahui, Pak, bahwa akar korupsi ini dimulai dari penerimaan gratifikasi, Pak. Kenapa gratifikasi menjadi akar korupsi? Karena pada saat kita sudah terbiasa untuk menerima hal-hal di luar dari penghasilan kita yang gaji misalnya tunjangan, itu merupakan cikal bakal dari korupsi. Karena ada sebutan bahwa pada saat kita menerima ucapan uang terima kasih, uang rokok, uang bensin dan lain sebagainya itu dianggap sebagai budaya yang biasa. Dengan adanya kebiasaan itu menjadi pembenaran bahwa kita boleh-boleh aja nerima nih. Padahal sudah jelas di peraturan KPK itu gratifikasi apabila menyangkut terhadap tugas dan fungsi tolak. Itu sudah jelas, Bapak. Tolak gratifikasi, harus ditolak. Baik, yang menarik bagi saya adalah saat Bapak tadi mengatakan bahwa kita harus mulai membatasi soal budaya menerima. Sementara kita sendiri ini pun sebenarnya dalam tanda kutip adalah orang timur. Nah, betul. Orang timur itu adalah orang yang biasa membantu. Ada misalnya tetangga kita ini ada hajatan, kita membantu karena budaya timur ada saling membantu. Betul. Nah, ketika ada aturan tentang gratifikasi yang tadi seperti Bapak sebutkan tadi tentang penolakan terhadap larangan-larangan untuk menerima hadiah, pemberian atau sebagainya. Bagaimana kita membaca atau meletakkan posisi dihadapkan kepada kenyataan bahwa ternyata budaya kita adalah budaya memberi, Pak. Budaya timur, ya Pak ya. Itu memang terjadi zona abu-abu di sini, Pak, kalau saya melihat. Zona abu-abu. Kita memang orang timur, tapi kita batasi bahwa penerimaan gratifikasi ada penerimaan yang menyangkut terhadap tugas dan fungsi kita, Pak. Jadi pada saat seperti yang tadi Bapak sampaikan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi artinya tidak berhubungan dengan jabatan dan tugas kita, itu biasa aja, Pak. Biasanya kita gotong royong, ada makan-makan bersama. Dan juga di gratifikasi ini perlu saya sampaikan ada gratifikasi yang legal dan tidak legal, Pak. Artinya ada gratifikasi yang dibolehkan juga menurut peraturan KPK. Itu tidak salah di nomor 2 tahun 2019 terbaru ada 17 penerimaan yang dibolehkan, Pak. Salah satunya adalah pada saat acara adat istiadat, potong kuku misalnya, itu dibolehkan. Juga kedua kalau tidak salah adalah penerimaan dari rekan kerja kita juga diatur, Pak. Misalnya ada batasan 300.000 paling pemberian sekali dan dalam 1 tahun adalah 1 juta. Itu udah jelas, Pak. Jadi pada saat kita bicara orang timur memang saya sependapat bahwa ada hal-hal yang dibolehkan dalam gratifikasi juga yang tidak wajib dilaporkan. Salah satunya kami kan aparat pemeriksa, Pak ya. Biasa kita ke desa, ada adat istiadat timur yang membolehkan yang mengajak kita makan-makan di rumah Pak Kades, itu memang diatur dalam peraturan KPK juga bahwa ada hal-hal yang dibolehkan di gratifikasi itu, Pak. Jadi untuk hal-hal yang timur seperti Bapak bilang memang sudah diatur di KPK. Baik, ada gratifikasi yang dilarang dan ada gratifikasi yang dibolehkan. Dalam peraturan KPK tadi disebutkan bahwa ada batas minimumnya atau dan batas maksimalnya untuk menentukan sebuah pemberian itu bisa. Gitu. Nah,
dalam sebuah literatur yang pernah saya baca berkaitan dengan gratifikasi, karena salah satu tupoksi dari inspektorat juga tergabung dalam cyber pungli dan gratifikasi, Pak ya. Siap. Dan kami pun di kejaksaan sendiri pun juga turut ambil bagian, khusus saya sendiri, Ya. karena saya juga selaku Kasipidum, saya juga masuk di bidang penindakan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika kita bicara tentang ada gratifikasi yang dilarang dan ada gratifikasi yang tidak dilarang. Dalam literatur saya disebutkan bahwa gratifikasi itu adalah suap yang tertunda atau suap yang terselubung. Bagaimana pendapat Bapak? Jadi benar sekali yang Bapak bilang bahwa gratifikasi itu dimulai dari gratifikasi yang biasa, Pak. Artinya gratifikasi yang dapat berbentuk hadiah tadi yang dibolehkan. Dan kedua adalah gratifikasi yang dianggap suap. Kenapa dianggap suap? Karena berhubungan dengan jabatan tadi, Pak. Jadi misalnya pada saat saya melakukan audit, saya menerima sejumlah uang dari auditan. Artinya saya itu tidak diperkenankan menerimanya karena terkait dengan tugas dan fungsi saya sebagai seorang auditor di situ, Pak. Jadi disitulah yang dikatakan bahwa gratifikasi dapat dikatakan gratifikasi yang dianggap suap, Pak. Dianggap suap. Baik, mungkin ada tips dari Pak Sutan ini. Kalau misalnya kita menerima pemberian, bagaimana kita bisa mengetahui kalau pemberian itu ada kaitannya dengan gratifikasi atau tidak? Mungkin bisa berbagi tipsnya nih, Pak. Jadi tips saya sendiri yang saya alami, Pak, bahwa pada saat saya menerima sesuatu dari yang kita lakukan audit, artinya kita langsung tolak karena itu berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi saya. Jadi apapun yang diberikan dalam bentuk uang itu kita tolak. Tapi pada saat bentuk barang, misalnya kan tadi Bapak bilang karena kita orang timur, pada saat kita ke hulu adalah orang ngasih durian kan Pak ya. Artinya buah durian itu kita taksir dulu satu berapa sih? Misalnya satu durian itu 20.000 dan mereka mengasihkan 10, berarti kan hanya 200.000 dan itu masih di bawah ambang batas dari gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Mungkin itu tips bagi diri saya sendiri itu Pak ya. Nah ini bisa dicontoh oleh pemirsa sekalian yang siapa tahu ketika sedang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ini tiba-tiba ada hadiah yang diberikan Iya, gitu kan. tapi tidak dalam bentuk uang Pak. Kalau Tapi tidak dalam bentuk uang. kalau dalam bentuk uang langsung kita tolak. Langsung ditolak. Langsung Nah, ditolak. dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Tipikor tentang gratifikasi itu sendiri disebutkan bahwa gratifikasi itu adalah pemberian dalam pemaknaan yang umum. Iya. Diskon atau tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya. Jadi yang dalam penjelasan itu kita bisa pahami bahwa ternyata pengertian dari gratifikasi itu bukan tentang hanya sekedar uang. Bukan sekedar uang ya. Tanggapan Bapak bagaimana? Jadi benar Pak sekali yang Bapak bilang bahwa pengertian gratifikasi secara umum adalah setiap pemberian dalam bentuk uang, rabat, perjalanan dinas, penginapan cuma-cuma, berobat, dan fasilitas lainnya. Artinya poinnya Pak adalah terkait dengan tugas dan jabatan kita. Jadi kalau saya contohkan pada saat saya melakukan kedinasan dan pihak yang kita periksa itu menyediakan penginapan, menyediakan uang bensin, itulah gratifikasi. Kenapa? Karena berhubungan dengan tugas dan fungsi kita dalam melaksanakan tugas. Tugas gitu. Jadi secara umum dalam 12B Undang-Undang Tipikor disebutkan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban dan haknya itu unsur-unsurnya Pak ya. Pak. Tapi ada satu hal lagi ketika kita mulai membaca pasal 12C Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa tidak disebut sebagai gratifikasi bila mana itu dalam 30 hari dilaporkan kepada KPK. Ya. Betul itu Pak? Betul itu Pak. Benar sekali. Jadi pada saat kita kan ada hal-hal di mana kita tidak bisa menolak gratifikasi dalam tanda kutip, biasanya kan melalui langsung ke rumah Pak, misalnya parcel. Terus ada barang-barang yang langsung diberikan ke kita. Jadi pada saat kita merasa ragu, itu kita laporkan langsung. Kan kita ada namanya pengendali gratifikasi di setiap OPD Pak. Jadi langsung kita laporkan. Jadi nanti perlu disampaikan di sini Pak bahwa sangat ribet sekali pada saat kita menerima gratifikasi karena kalau tidak salah itu hampir 2 bulan penetapan status barang atau uangnya apakah milik penerima gratifikasi atau milik negara Pak. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa lebih amannya lebih baiknya kita tolak gratifikasi Pak karena
pada saat nanti diproses oleh KPK, pada saat pelaporan itu akan ditanya penyebab kita menerima uang, siapa yang memberi uang, itu akan Iya. panjang Jadi ceritanya. untuk berjaga-jaga lebih Iya, baik tolak tolak semua semuanya gratifikasi itu. gratifikasi itu. Baik, Bapak Sultan, menarik ini pembicaraan kita berikutnya ini. Nah, Pak Sultan, pengalaman Pak Sultan sendiri nih, kelihatannya tadi Pak Sultan bercerita tentang banyak pengalaman. Karena di wilayah Kabupaten Ketapang sendiri, Pak Sultan sendiri juga sering keliling Ya, untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, termasuk dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan keuangan, siap. gratifikasi, pungli, dan lain sebagainya. Nah, sudah kemana saja wilayahnya Bapak nih? Kami di wilayah 3 Pak, memiliki wilayah kerja di Kecamatan Manis Mata, Air Upas, Tumbang Titi, Benua Kayung, Sandai, dan OPD-OPD yang besarnya di Ketapang itu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, DPMPTSB, Balitbang, Bapenda. Jadi ada hal-hal di mana kita memang wajib memberikan edukasi Pak. Edukasi dalam arti bahwa terkadang tadi Bapak bilang bahwa karena kita orang timur, ini biasa nih untuk dikasih uang bensin misalnya. Jadi kita memberikan pengertian-pengertian itu kepada yang memberi kepada kita bahwa kita semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Baik itu uang penginapannya, baik itu uang hariannya dan uang bensinnya itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi dengan pemberian edukasi sedini mungkin kepada rekan-rekan kita itu akan berdampak terhadap pemberi gratifikasi itu tidak akan memberi kembali Pak. Saya yakin dan percaya pada saat kita melakukan edukasi kepada teman-teman dan memberikan apa dampak sih nanti memberikan gratifikasi itu, dan itu akan rumit nantinya. Jadi dengan pemberian edukasi itu lambat laun akan berubahlah sistem yang biasa tadi seperti budaya atau ketimuran tadi. Jadi kuncinya adalah edukasi, Pak. Edukasi, Penyuluhan. iya. Salah satu program pencegahan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi Iya, itu salah betul. satu melalui edukasi. Edukasi. Jadi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya anti korupsi itu sangat penting, Pak. Iya, betul Bapak. Jadi korupsi ini kan sudah menyentuh semua lapisan masyarakat. Betul. Tidak hanya pejabat-pejabat kita saja yang kena korupsi, tapi bahkan dalam hal-hal kecil dalam pengelolaan keuangan, bahkan di rumah tangga pun, di sekolah, dan lain sebagainya, itu akrab dengan ini, Pak. Iya. Jadi bagaimana sebenarnya menurut Bapak ini? Jadi menarik di sini Pak, saya pernah melakukan penyuluhan anti korupsi itu kepada anak-anak SMA. Jadi anak-anak SMA itu lebih paham apa sih korupsi dari kecil tadi Pak. Misalnya untuk mengambil uang dari orang tua lebih besar, misalnya jatah jajannya 15.000, dia ngambil 20. Jadi Ya, gitu dia ya. udah bilang bahwa 5.000 itu adalah korupsi. Jadi kepedulian terhadap pendidikan anti korupsi ini saya melihat bahwa memang perlu kita dorong Pak. Dorong dari sedini mungkin. Jadi dengan adanya pendidikan anti korupsi dari mulai sedini mungkin, maka akan menimbulkan pemahaman di anak-anak kita bahwa korupsi itu sangat besar sekali pengaruhnya. Kenapa sih korupsi dikatakan extraordinary crime? Bahwa kejahatan yang sangat luar biasa. Karena setahu saya bahwa pada saat jumlah uang yang dikorupsi oleh koruptor itu tidak bisa dikembalikan kan Pak. Semuanya kan tidak lalu serta-merta misalnya 400 miliar itu diterima oleh negara. Tidak. Misalnya dari 400 miliar hanya 2 miliar saja yang dikembalikan ke negara. Sisanya ini kemana? Sisanya adalah ditutup oleh negara dengan pembayaran pajak. Dengan pembayaran pajak ini otomatis kita melihat bahwa kemiskinan akan tinggi, tingkat pendidikan akan rendah, kesehatan juga akan rendah. Jadi pada saat kita memberikan pendidikan sedini mungkin kepada anak-anak kita bahwa dampak dari korupsi ini sangat besar, mereka akan terpikir bahwa mungkin dengan tidak korupsi Indonesia akan lebih baik. Gitu ya. Jadi di sini kita sepakat nih gitu. Jadi korupsi yang sudah ada dalam semua lapisan elemen itu memang harus diberantas gitu ya. Kita sepakat. Pertanyaan yang sangat idealis nih Pak. Ini pertanyaan yang idealis nih. Bisa nggak sih sebenarnya korupsi itu diberantas di Indonesia? Kalau kita melihat dari diri saya Pak ya, dengan keyakinan diri saya sendiri, korupsi dapat diberantas. Tapi apalah keyakinan seseorang pada saat sistem yang dibangun di negara kita belum diperbaiki.
Dan kedua adalah etika dari pejabat-pejabat, etika dari pelaksana ASN-nya sendiri yang harus kita selalu poles di sini. Artinya bahwa keinginan Indonesia untuk bebas korupsi ini harus didukung dari dua segi, Pak. Yang pertama adalah etika diri sendiri dan kedua adalah etika organisasi. Bagaimana organisasi dapat mengayomi, bagaimana organisasi sedikitnya dapat memberikan nilai-nilai yang positif kepada bawahan-bawahannya. Saya sendiri merasa yakin bahwa Indonesia bisa untuk tidak korupsi. Oke, jadi Bapak memberikan catatan dua hal bahwa korupsi Indonesia bebas korupsi itu adalah suatu keniscayaan, begitu ya. Baik, luar biasa sekali, ini suatu penyemangat kita bahwa harapan itu masih ada. Jadi dari salah satu pelaku APH kita sendiri ketika ditanya apakah Indonesia bisa korupsi, peluang itu masih ada, beliau dengan sangat mantap dan yakin bahwa suatu saat cita-cita Indonesia bebas korupsi itu tetap bisa kita lakukan. Dan salah satu hal yang menjadi urgent body basic adalah pendidikan anti korupsi itu bisa diterapkan dari tahap usia dini. Iya, tahap sekolah pun atau dalam rumah tangga pun tentang anti korupsi itu sudah mulai bisa dipupuk dari hal sederhana. Iya, berperilaku jujur dan lain sebagainya. Baik, jadi hal yang kemudian saya menarik bagi saya kemudian adalah ketika Bapak mengatakan bahwa korupsi ini tidak bisa diselesaikan hanya karena sikap individu, satu individu. Betul, Bapak. Tapi harus dikelola dalam suatu sistem atau dalam suatu organisasi. Betul. Artinya harus semua orang punya kesadaran yang sama terkait pemberantasan korupsi. Betul, Bapak. Karena perlu disampaikan di sini, Pak, kenapa sih koruptor itu masih hidup enak? Kenapa koruptor itu masih bisa tersenyum pada saat divonis hukuman? Karena mungkin dampak dan hukuman yang diberikan kepada koruptor itu belum bisa memiskinkan koruptor. Karena di sini yang saya ketahui bahwa ada pembahasan undang-undang untuk namanya biaya sosial, Pak. Jadi korupsi itu bukan hanya misalnya saya korupsi 1 miliar, bukan cuma 1 miliar yang saya kembalikan, tapi dampak terhadap saya korupsi ini yang masih digodok, Pak. Namanya biaya sosial korupsi itu, yaitu tidak salah terdiri dari 4, biaya eksplisit, implisit, biaya penanganan dan biaya preventifnya. Jadi dari 4 komponen ini itu bisa memiskinkan koruptor itu sendiri. Gimana bisa koruptor itu jerah, Pak? Pada saat misalnya saya korupsi 1 miliar, saya hanya membalikan 200 juta aja. Jadi disinilah peran serta bahwa sistem yang harus dibangun di negara Republik Indonesia tercinta ini memang harus bisa memaksimalkan terhadap hukuman koruptor. Kita harus bisa membandingkan negara Singapura, Pak. Negara Singapura yang kecil itu peringkat 5 terbaik korupsinya, Pak. Kenapa kita tidak bisa mengikut Singapura? Dengan kekuasaan kita yang besar, dengan luas kita yang besar, dengan potensi kekayaan Indonesia yang sangat melimpah, kok kita kalah dengan Singapura yang notabene hanya negara kecil yang bisa nangkring di 5 peringkat terbaik terbersih korupsi. Hanya seluas Jakarta, Pak. Iya, seluas Jakarta gitu, Pak. Jadi saya tetap yakin bahwa Indonesia bisa bebas dari korupsi dengan catatan tadi, Pak. Bahwa sistem yang dibangun dengan pelaksananya, dengan tadi integritas yang harus kita tekankan di sini. Jadi integritas ini adalah kesatuan antara pikiran, perasaan dan pelaksanaan perbuatan yang kita lakukan, Pak. Kalau berdasarkan keyakinan kami Muslim itu dapat disamakan dengan pengertian iman. Jadi iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Integritas ini yang perlu kita tekankan di setiap manusia kita. Baik, luar biasa sekali Pak Sultan atas segala pencerahan yang diberikan pada kesempatan hari ini, khususnya dalam memperingati Hari Anti Korupsi. Nah, sebelum diakhiri nih, ada nggak sepatah dua patah yang ingin Bapak sampaikan, khususnya dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi? Jadi dengan Hari Anti Korupsi ini adalah momentum bagi kita, artinya khusus kepada diri saya sendiri, Pak, bahwa apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi, kita lakukan. Karena hal kecil merupakan
akan menjadi hal yang besar untuk kita semua. Jadi dengan momentum ini, khususnya diri saya sendiri dan mengajak kepada rekan-rekan tim, rekan-rekan di Inspektorat Kabupaten Ketapang bahwa bekerjalah sesuai dengan integritas kita. Artinya integritas yang perlu kita bangun adalah integritas yang bisa mendukung tugas dan fungsi kita sebagai seorang APIP. Terima kasih. Oh. Dan satu lagi nih Pak, ada nggak sepatah dua patah buat Kejaksaan Negeri Ketapang nih Pak? Biar kerjasama kita lagi makin apik aja nih kalau gitu itu. Siap. Jadi kemarin Pak kita juga udah kerjasama yang cukup baik sebenarnya Pak antara Inspektorat dengan Kejaksaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena bukan di depan Bapak aja enggak. Karena memang Kejaksaan dan Inspektorat merupakan dua bagian yang sama-sama harus saling mendukung Pak. Kenapa saya cakap gitu? Karena ada hal-hal di mana Kejaksaan memerlukan tenaga Inspektorat juga untuk menghitung kerugian keuangan negara, dan kita sudah cukup baik bekerja sama Pak. Terakhir kita juga sudah bekerja sama untuk melakukan PKKN dan itu terbukti sangat maksimal kalau saya rasakan Pak. Jadi pesannya kepada pihak kejaksaan bahwa kami Inspektorat akan selalu mendukung dan membantu apapun yang diminta kejaksaan selagi tadi Pak datanya lengkap dan ruang lingkup pemeriksaan memang menjadi ranahnya Inspektorat. Ya, terima kasih sekali Pak Sutan dari Inspektorat. Para pendengar sahabat Candu dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan singkat kita dengan Pak Sutan dari Inspektorat Kabupaten Ketapang terkait dengan penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Dan kita akan sambung lagi dengan pembicara-pembicara dan tema-tema yang lain sebelum kita akhiri Candu ini. Tadi sudah diberikan sepatah dua patah dari Pak Sutan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dan beliau termasuk salah satu yang paling optimis bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia ini bisa diberantas. Idealisme itu yang mahal Pak. Siap. Baik sahabat Candu dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita dalam kesempatan podcast hari ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang mendatang. Tetap semangat dan selamat sore. Sorry.